nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dahu. Ilahi anta maksudi wa ridhoka ma'budi a'tini mahabbataka wa mahabbataka. Yang saya hormati guru kita Abuya Muhammad Rusdi, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, peserta ataupun jemaah masjid dari sekitar Masjid Nurul Iman, dan begitu juga jemaah Masjid Nurul Iman yang saya hormati. Pertama dan paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas perkenanan jualan kita pada pagi hari ini pada sholat subuh dapat berkumpul di masjid Nurul Iman dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pagi ini merupakan acara yang istimewa. Dikarenakan pada pagi hari ini kita akan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sehubungan dengan itu, perkenalkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan dari Wali Kota Bandar Lampung, kemudian yang berikutnya ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW, dan terakhir adalah penutup. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, supaya kita dapat memperoleh ridha Allah, mari kita buka pertemuan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, acara berikutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara ataupun adinda kami Ilham. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab
الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan surat Al-Quran yang tadi dibacakan oleh kandidat kita Ilham. Mudah-mudahan yang membacakan dan yang kita mendengarkan dapat ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan wali kota yang akan disampaikan dan dibacakan oleh Bapak Haji Nasrul Mui. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Bandar Lampung. Pointer sambutan Wali Kota Bandar Lampung pada peringatan Maulid Nabi Isa Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah atau 2022. Yang kami hormati guru kita Buya Haji Dr. Muhammad Rusli MAG. Alhamdulillah kita telah hadir bersama kita. Yang kami hormati Bapak Ketua Pembina dan Kota Pembina Masjid Nurul Iman. Yang kami hormati jemaah baik dari lintas masjid se-Kota Bandar Lampung dan juga tentu dari jemaah Masjid Nurul Iman sendiri dan rekan-rekan pengurus yang kami hormati. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat mempertemukan kembali dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1444 Hijriah di Masjid Nurul Iman yang kita cintai dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya kita ini semua. Semoga kita semua akan mendapat syafaat
di yaumil akhir kelak. Amin. Ya amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal setiap tahunnya, makna yang paling mendasar daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengevaluasi sejauh mana uswatun hasanah atau keteladanan yang melekat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita teladani dan kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik berikutnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita peringati di tengah-tengah pandemi COVID-19 atau boleh dikatakan telah agak berlalu, mendorong umat Islam untuk saling peduli, berbagi dan bahu-membahu di masa sulit akibat wabah COVID-19 tersebut. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan kesusahan saudaranya, maka Allah akan melepaskan kesusahan yang akhirat. Dengan semangat kepedulian itulah bangsa kita mampu melalui masa-masa sulit saat ini. Pandemi COVID-19 menguji kesabaran masyarakat sebagai insan yang beriman. Untuk itu, saya mengajak kita semua umat Islam di Kota Bandar Lampung tidak akan menurunkan semangat untuk beribadah, seperti sholat 5 waktu berjamaah di masjid masing-masing maupun ibadah lainnya. Seperti pada subuh hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, hadirin yang kami hormati, untuk diketahui oleh warga Kota Bandar Lampung bahwa Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung akan melakukan pendataan awal registrasi sosial ekonomi terhadap seluruh penduduk Kota Bandar Lampung untuk dijadikan satu data induk yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November 2022. Sasarannya tiada lain adalah kita semua warga Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan memberikan pendampingan kepada para camat, lurah dan bahkan RT di lingkungan masing-masing, karena data yang akurat akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah kebijakan pembangunan pemerintah Kota Bandar Lampung ke depan. Pada kesempatan yang baik ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat warga Kota Bandar Lampung untuk mulai belajar beradaptasi dan hidup berdampingan dalam kondisi pandemi COVID-19, karena tidak ada pandemi yang bisa selesai dalam waktu singkat. Oleh karena itu, masyarakat untuk tetap selalu menerapkan protokol kesehatan dengan baik meskipun sudah mendapatkan vaksinasi secara lengkap. Saya mengucapkan terima kasih serta penghargaan kepada seluruh takmir masjid di Kota Bandar Lampung serta seluruh warga masyarakat, tokoh agama, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Akhirnya, semoga kegiatan yang kita laksanakan senantiasa menjadi berkat untuk lebih memperkokoh kebersamaan, kerukunan, persaudaraan, serta memelihara jalinan silaturahmi antara kita sesama warga Kota Bandar Lampung yang kita cintai ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Lampung, 8 Oktober 2022.
Demikian sambutan wali kota Palembang tentang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah pada tahun ini yang dibacakan oleh Bapak Haji Dr. Des Nasruddin. Terima kasih. Untuk itu beberapa hal tadi yang sudah disampaikan kiranya menjadi perhatian kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tibalah waktunya yakni ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh guru kita Abuya Dr. Muhammad Musti MA. Untuk itu marilah kita bersama-sama menyimak, mendengarkan dan melihat tayangan yang ada di depan kita untuk dapat kita perhatikan, untuk dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu waktu dan kesempatan kami persilakan kepada guru kita Abuya Dr. Muhammad Musti seluas-luasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta al-maqsud wa al-maqsud a'tini mahabbatan wa mahabbatan. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Iman, pengacara Sultan, dan yang saya hormati Bapak-bapak para filsuf, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dipertemukan Allah di masjid ini untuk melaksanakan satu kegiatan ibadah salat subuh berjamaah dan pengajian rutin. Mudah-mudahan aktivitas kita di pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah sama-sama kita ikuti peringatan kelahiran dan peringatan Nabi Muhammad SAW, sambutan dari Ibu Wali Kota. Kita tahu bahwa setiap tahun kita memperingati hari besar Islam, antara lain Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam kita memperingati satu peristiwa bersejarah, tentu kita bukan hanya sekedar mengingat peristiwanya, tetapi yang terpenting adalah mengambil pelajaran atau hikmah yang terkandung dari peristiwa itu. Seperti memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi dilahirkan dalam situasi yang masyarakat jahiliyah yang tidak menentu, masyarakatnya yang tidak mengenal Tuhan, masyarakatnya yang memberlakukan hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang. Itu situasinya pada masa itu. Jadi banyak menyembah berhala, hukum yang berlaku hukum rimba. Ya. Siapa yang kuat dia yang menang. Mungkin kalau masa itu siapa yang kuat fisiknya dia yang menang. Makanya di zaman jahiliyah dulu, siapa yang melahirkan perempuan, anak perempuan yang
keluarga. Jadi kalau zamannya Fir'aun dulu, kita laki-laki yang kena musibah. Ya, anak bayi laki-laki yang lahir di zaman itu dibunuh oleh Fir'aun. Tapi di zaman jahiliyah anak perempuan yang lahir itu yang dibunuh. Kalau di zaman Fir'aun dulu, kenapa laki-laki yang dibunuh? Karena takut kalau dia besar nanti akan melawan Fir'aun. Nah, makanya ya mereka dibunuh. Kalau zaman jahiliyah, kenapa perempuan yang dibunuh? Karena dianggap lemah, tidak bisa membela kepentingan keluarga yang diharapkan laki-laki. Jadi kita ini laki perempuan sudah dapat musibah semua. Laki-laki dapat musibah di zaman Fir'aun, perempuan dapat musibah di zaman jahiliyah. Nah, sehingga siapa yang kuat yang menang. Jadi pada masa itu yang kuat fisik. Mungkin zaman sekarang juga begitu, siapa yang kuat dia yang menang, tapi bukan kuat fisik. Siapa yang kuat duitnya dia menang. Iya, itu zaman sekarang. Kalau dia salah, kalau duitnya banyak, menang. Ya, artinya kita masih zaman jahiliyah. Solusinya di zaman jahiliyah dulu, Rasul SAW diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama Allah. Sehingga setelah Rasul diutus, masyarakat yang tadinya jahil, mereka kemudian menjadi manusia yang beradab. Ya. Nah, mungkin zaman sekarang ya begitu, karena kita masih zaman jahiliyah juga. Ya. Maka kembalilah kepada agama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah supaya kita hidup beradab. Makanya saya pikir bagus itu yang dikumandangkan Habib Rizik itu revolusi akhlak. Di akhlak itu yang zaman sekarang yang kadang-kadang ya kita abaikan. Di mana akhlak kita abaikan? Orang yang membantu setiap hari diantar ke sana sini dibunuh. Bukan akhlaknya. Masya Allah. Nah, itu jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita contohlah junjungan kita yang bisa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasul itu menjadi contoh tauladan yang sangat baik buat kalian. Buat siapa? Liman kana yarjullah. Bagi siapa orang yang ingin kembali kepada Allah. Wal yawmal akhir, dan bagi siapa orang yang ingin selamat di hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan bagi siapa orang yang ingin zikir yang banyak. Jadi tiga dari ayat ini. Ya Rasulullah menjadi contoh bagi manusia yang mana? Manusia yang ingin kembali kepada Allah dengan selamat, manusia yang ingin selamat di hari akhir, manusia yang ingin selalu dalam berzikir. Jadi harus jadi contoh. Secara global apa yang kita contoh dari Rasul? Mungkin sering kita lantunkan dalam doa. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan. Ada 9 poin yang perlu kita contoh dari junjungan kita yang besar Muhammad SAW. Ada 9 poin. Awalan, awal Muhammad. Akhiran, akhir Muhammad. Zahiran, zahir Muhammad. Batinan, batin Muhammad. Ini 4
ini urusan ke dalam, urusan hakikat. Awal Muhammad, apa awal Muhammad? Robbani. Awal Muhammad itu Robbani. Ya. Akhir Muhammad Nurani. Zahir Muhammad Jasmani. Batin Muhammad Ruhani. Nah, jadi Robbani, Nurani, Jasmani, Ruhani. Kalau dalam bahasa tasawuf, ayan faradiyah, ayan sabitah, wujud yang am, wujud muhad. Nah, sekarang itu urusan tasawuf ini. Kita perlu contoh itu bagaimana Rasul SAW ya meletakkan Rabbani. Bagaimana Rasul SAW meletakkan Nuraninya. Juga jasmani dan rohani. Jadi kalau bahasa kita yang gampang dipahami dalam bahasa tasawuf, tubuh yang kasar, hati, nyawa, rahasia. Nah, jadi tubuh yang kasar itu disebut dengan a'yan faradiyah. Hati, ya, wujud yang am. Nyawa, a'yan sabitah. Rahasia disebut wujud muhad. Jadi tubuh, hati, nyawa, rahasia. Nah, empat ini dimensi diri. Maka sekarang itu bertasawuf kan. Empat macam ini dimensi diri. Jadi semua kita itu punya empat dimensi ini. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Empat dimensi diri ini mesti dibina. Ilmu untuk membinanya empat: syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Jadi tubuh dibina dengan ilmu syariat, hati dibina dengan ilmu tarekat, nyawa dibina dengan ilmu hakikat, rahasia diri dibina dengan ilmu ma'rifat. Makanya ilmu itu empat macam untuk membina diri kita yang tak habis itu. Sempurna pembinaannya maka disebut insan kamil. Karena kalau sudah sempurna pembinaannya kembali ke Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Jadi makanya sering saya sampaikan, yang kembali ke Allah itu bukan hati. Kalau mati itu ada batas waktu untuk kembali kepada Allah. Jadi kapan kita kembali ke Allah? Mulai lahir sampai mati. Jadi kalau sampai mati kita tidak kembali ke Allah, jangan harap akan kembali ke Allah. Kalau sampai mati kita tidak kenal Allah, jangan harap akan kenal Allah. Kalau di dunia ini tidak ketemu Allah, jangan harap akan ketemu Allah. So Allah yang atur akhirat nanti, ya Allah yang punya segalanya nggak akan diganti, dan sifatnya dari sekarang pun tak bermisal. Jadi dalam dunia yang tidak bermisal, di akhirat pun tidak bermisal. Makanya saya masih katakan yang kembali ke Allah itu bukan mati, tapi mati itu aja. Mana yang kembali ke Allah? Yang kembali ke Allah itu empat ini. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Kita sudah kembali ke Allah mungkin, tapi belum sempurna. Sholat sudah kita lakukan, puasa sudah kita lakukan, maling kita hindari, judi nggak pernah, zina nggak pernah. Jadi tubuh kembali ke Allah artinya aktivitas kehidupan dalam keseharian mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Yang halal ambil, yang haram buang, perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Kalau itu sudah kita lakukan, ini namanya tubuh yang sudah kembali ke Allah. Satu dimensi sudah berhasil. Masuk dimensi kedua, hati kembali ke Allah. Nah, ini agak lebih sulit.
So hati itu hanya milik Allah. Qalbul mu'minin baitullah, hati si al-mu'min itu baitullah. Nah hati ini mesti kembali ke Allah. Yang punya dia, serahkan kembali ke dia. Ini kan hati kita ini masih banyak isinya. Misi kebun, misi jabatan, misi duit, misi mobil, misi anak, misi istri. Hati kita. Nah gimana membuang itu semua dari hati kita? Yang nongkrong cuma satu, dia sendiri, Allah yang ada di hati. Ini kalau hati sudah terpaut hanya kepada Allah, itu namanya hati yang sudah kembali ke Allah. Dua dimensi sudah berhasil, kalau ini berhasil. Naik yang ketiga, nyawa kembali ke Allah. Apa? Siapa nyawa kita? Lalu itu siapa? Hakikatnya siapa? Tugasnya apa? Nah, kembalikan ke dia juga. Ini sudah berhasil, tinggal rahasia diri kembali ke Allah. Nah, kalau empat ini sudah kembali ke Allah, dia insan kamil, sempurna kembalinya kepada Allah. Nah, jadi jangan dipahami insan kamil itu jadi waliullah, bukan. Ya. Insan kamil itu manusia ini kembali dirinya kepada yang dimensi. Nah, maka yang kita contoh dari Rasulullah SAW itu awalan, akhiran, zahiran, batinan. Ini urusan tasawuf. Maka saya sering sampaikan orang yang anti tasawuf bisa dipastikan dia tidak mengenal Allah dengan sempurna. Walaupun rajin sholatnya, dia awal waktu khusyuk, dia katakanlah pasti bacaannya tumaninah sempurna. Sholat duha enggak pernah tinggal, tahajud enggak pernah tinggal, puasa Senin Kamis enggak pernah putus. Itu bagus, itu syariat, itu hukum-hukum. Jadi yang kita kenal baru hukum-hukum Allah, bukan Allahnya. Jadi syariat itu mengenal hukum-hukum Allah. Nah, bagian tasawuf, bagian hakikat mengenal yang buat hukum, mengenal Allahnya. Nah, yang kita lihat bukan hukumnya, kalau hukumnya dilaksanakan. Yang diingat, yang membuat hukum, Allahnya yang diingat. Makanya saya agak ya di satu sisi kita senang ya. Zaman sekarang ini orang berlomba-lomba kalau bulan Ramadan itu menamatkan Al-Quran 30 juz itu jadi ayat tarawih. Ya kita senang-senang aja syukur ya. Terutama bagi yang hafal Al-Quran ya, alhamdulillah bagus lah. Tapi kalau yang tak hafal tidak usah dipaksakan. Nah ini kan yang tak hafal karena kepingin ya supaya Al-Quran 30 juz itu tamat 1 bulan dari ayat tarawih. Akhirnya kita beli lehar yang tinggi, Al-Quran lebar, sedang baca, sedang sholat baca 1 halaman 1 rakaat. Khawatirnya bukan Allahnya yang diingat, halamannya yang diingat. Khawatirnya begitu. Sedangkan kita sholat itu yang disuruh Allah, akhirnya sholat tadi dikri. Kamu dirikan ingat aku, bukan ingat halamannya. Ya. Maka sekarang di satu sisi kita senang aja, tapi di sisi lain, ya sedih aja. Ya, kenapa? Berlomba-lomba untuk itu, tapi kita ya memaksakan yang kira-kira yang tidak mampu. Dan kan Rasul mengatakan, "Faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Baca saja yang mudah dari Al-Quran, jangan memaksakan diri yang tak tanggung. Kalau memang hafal, alhamdulillah lebih bagus. Kita sholat di Masjid Haram atau Masjid Nabawi panjang-panjang ayatnya, tapi betul apa? Enak aja kita dengarnya. Indonesia mana lihat
Batuk pula. Nah, akhirnya apa? Balik. Salam bukannya zikir, balik lagi. Salam, balik lagi. Nah, jadi yang diingat itu salamannya. Ya. Jadi itu kalau menurut saya ya sudah. Apa matanya seorang makan Al-Quran. Baca saja yang gampang. Jangan mempersulit diri. Ya. Jadi Bapak Ibu yang selamat, kita kembali. Jadi kita contoh dari Rasul itu 9 poin. Bagi siapa yang ingin kembali kepada Allah dengan selamat, contoh Rasul. Bagi siapa yang ingin selamat di hari akhir, kalau ada hari akhir kan ada hari awal. Ada pula dengan walal akhiratu khairun laka minal ula. Jadi awal itu ula dunia, akhir itu akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat mesti lebih diutamakan daripada dunia. Diutamakan. Jadi kalau mau selamat di hari akhirat nanti contohlah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang kita contoh? Nah, bagaimana beliau menyikapi dunia? Ya, bagaimana beliau menyikapi dunia? Itu kita contoh dari dunia. Nah, sudah itu apa? Wa dzakarallaha katsiran. Bagi siapa orang yang ingin zikir yang banyak. Nah, ini akan kita bahas pagi hari ini walaupun waktunya sedikit, ya. Zikir, ya, zikir yang banyak. Apa pengertian zikir dulu? Zikir ini banyak pengertiannya, Pak. Bisa artinya menyebut, bisa artinya mengingat, ya. Bisa artinya berbuat. Ya, menyebut nama Allah, baca Al-Quran itu zikir. Jadi zikir itu dalam pengertian secara umum semua perkataan dan perbuatan yang diniatkan karena Allah itu zikir. Baca Quran zikir, ya, tasbih zikir, tahlil zikir, salat zikir, puasa zikir, zakat zikir, haji zikir. Istilah lain zikir ini ibarat kendaraan. Jadi zikir itu ibarat kendaraan menuju Allah. Dalam istilah lain zikir itu ibadah. Nah, jadi ibadah, salat ibadah, puasa ibadah, baca Quran ibadah. Nah, yang ibadah itu zikir. Zikir itu ibarat kendaraan menuju Allah. Nah, bisa dari perbuatan, bisa dari ucapan, gitu ya. Itu perbuatan zikir. Tapi zikir secara khusus itu adalah zikir dalam pengertian ilmu tasawuf. Maka nanti kita lihat itu berapa macam. Apa fungsi zikir? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Nah, ini kalau kita jabarkan, kita pahami sangat luas. Beruntung orang yang mensucikan dirinya. Apa yang disucikan, bagaimana cara mensucikan. Ya. Jadi kalau kita pelajari dalam ilmu tasawuf, bagaimana cara mensucikan diri, itu ada 4 langkah. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Itu langkah pertama. Suci dari hadas besar mandi, hadas kecil wudhu, mensucikan najis, buang benda, bau dan rasa. Itu langkah pertama. Naik langkah kedua, mensucikan anggota tubuh saya. 8 macam anggota tubuh saya: mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Cara mensucikannya bukan pakai air, tapi istighfar dan taubat. Nah, jadi mensucikan anggota tubuh zahir pakai istighfar dan taubat.
Selesai itu naik lagi mensucikan anggota tubuh batin. Nah, diri kita ini ada tubuh zahir, ada tubuh yang batin. Tubuh yang batin kita itu punya anggota. Ada 7 anggota tubuh batin. Kalau tubuh zahir 8. Kalau anggota tubuh batin 7. Yang disebut dalam ilmu tarekat lata'ifatus sab'ah, latifah 7. Latifah qalbi, latifah ruhi, latifah sirri, latifah khafi, latifah akhfa, latifah nafsun natiqah, dan latifah kullul jasad. Ini namanya anggota tubuh batin. Mensucikannya bukan tidak cukup istighfar dan taubat, tetapi harus pakai zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi dzikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih, pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, jadi membersihkan anggota tubuh batin pakai zikir. Zikir yang mana? Apa saja zikirnya, baca Quran, sholat. Tapi dari sekian banyak model zikir, afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi zikir yang paling afdal itu adalah ketahuilah adalah la ilaha illallah. Jadi kalimat zikirnya la ilaha illallah, kalimat zikir yang paling afdal. Tetapi kita untuk mendapatkan afdalnya zikir mesti melalui fa'lam. Nah, makanya afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi fa'lam itu apa? Ketahuilah. Kalau ketahuilah apa? Berilmu dulu kita tentang la ilaha illallah itu. Enggak begitu kita mengucap la ilaha illallah langsung dapat afdalnya. Ya. Tapi fa'lam, berilmulah tentang la ilaha illallah itu. Lalu apa ilmu tentang la ilaha illallah itu? Ya. Karena dalam Islam itu ada 4 bidang ilmu, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Maka berilmulah tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Berilmulah tentang la ilaha illallah dalam ilmu tarekat. Berilmulah tentang la ilaha illallah dalam ilmu hakikat. Dan berilmulah tentang la ilaha illallah dalam ilmu ma'rifat. Nah, setelah kita mendapatkan itu, baru kita mendapatkan afdalnya. Kalimat afdalnya la ilaha illallah, tapi kita yang mendapatkan apa setelah fa'lam. Kalau belum berilmu tentang itu, bagaimana akan mendapatkan afdalnya? Berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Apa itu ilmu tajwid? Mana panjang, mana pendek, mana yang huruf besar, mana yang huruf kecil, cara mengucapkannya bagaimana. Ini kan sudah sering kali kan berubah. Kan sebenarnya kalau berzikir itu jangan berubah kalimatnya. Ada yang bikin laklok. Gimana maksudnya? Laklok. Mestinya kan sempurna. La ilaha illallah. Ada lagi Allah, la'i. Mana ada la'i? La itu panjang. La ilaha illallah. Ini nggak dikit. La'i. Dan keluar mereka. La'i juga ada. Itu nggak berilmu tentang ilmu syariatnya. Nah, baru kita masuk ke berilmu tentang la ilaha dalam ilmu tarekat. Bagaimana berilmu tentang la ilaha dalam ilmu tarekat? Maqam zikir. Mana arahnya la, mana arahnya ilaha, mana arahnya ilah, mana arahnya Allah. Nah, ini namanya berilmu dalam tarekat. Dimakamkan zikirnya. Nah, kita tentu belajar dulu talqin zikir. Cuma orang banyak ketakutan Pak mau ditalqin. Dikubur dulu baru mau ditalqin. Itu kan talqin mayat, bukan talqin zikir. Beda, talqin mayat dikubur dulu, talqin zikir
Ya tentu yang masih sehat begini. Ini enggak orang dari kubur ditalkin, lagi yang hidup aja ditalkin kan nggak paham juga. Kalau udah mati, ya. Masih hidup masih sehat ditalkin, dia aja nggak paham. Ini dari kubur baru ditalkin. Kenapa? Lakinu mautakum, talkinkan yang mati di antara kamu. Nah orang syariat memahami tubuhnya yang mati gitu. Kalau tubuh yang mati ya dikubur dulu gitu ya. Tapi orang tarekat memahami bukan tubuhnya yang mati, hati yang mati ya. Sebab kalau hati yang mati itu lebih berbahaya daripada tubuh yang mati. Kalau tubuh yang mati dikubur, kalau hati yang mati tubuhnya hidup. Bisa nembak kawan Pak. Hati mati, tubuhnya hidup, dia nembak kawan. Berzina dia, berjudi dia, ya, lengkaplah di situ. Ya. Sabu-sabu lah dia, judi online lah dia. Nah, ini kenapa? Karena hatinya mati. Berbahaya, Pak. Maka hati yang mati itu lebih berbahaya daripada tubuh yang mati. Kalau tubuh yang mati aman gitu, tapi tubuh selesai. Tapi kalau hati yang mati, kayak dia repot ya, Pak. Biasanya nembak aja. Makanya talkinkan supaya hidup. Ya, hati yang mati itu apa? Tidak ingat Allah. Itu hati yang mati. Lupa sama Allah, enggak kenal Allah. Itu hati yang mati. Ajarkan la ilaha illallah itu, baik dalam pengafalan maupun dalam pemahaman. Ajarkan. Nah setelah hatinya hidup, ya, maka akan jadilah kita ikan di laut. Bertahun-tahun ikan hidup di air asin, tapi tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut. Kenapa? Karena ikannya hidup, Pak. Coba kalau ikannya mati, sehari semalam udah asin ya. Makanya orang kalau mau bikin ikan asin, tunggu mati dulu ikannya. Ikan hidup nggak mau mereka bikin ikan asin, kan nggak bisa. Tunggu mati dulu ikannya, baru bikin ikan asin. Nah begitu juga kita, kalau hati kita hidup dengan zikir, insya Allah tidak terkontaminasi dalam dunia. Ya. Mau jadi pegawai, silakan, nggak masalah. Tapi kalau hatinya hidup dengan zikir, insya Allah tidak jadi koruptor, Pak. Ya. Tapi kalau hatinya mati, Pak, jadi koruptor, Pak. Bansos ditilang kita. Itu gara-gara hatinya mati. Silakan jadi pedagang, tidak masalah. Insya Allah kalau hatinya hidup dengan zikir kepada Allah, akan mengurangi takaran timbangan, enggak. Karena dia hatinya hidup dengan zikir. Silakan jadi petani, dia tidak akan mengurangi batas, enggak. Jadi pentingnya hati yang itu. Jadi membersihkan anggota tubuh batin pakai zikir. Berilmulah kita tentang la ilaha dalam ilmu tarekat. Ini cara penamalan. Berilmulah kita tentang la ilaha dalam ilmu hakikat, ini pemahaman. Nah, makanya di Arafah itu kita belajar mengamalkan dan belajar memahami. Saya bilang sama jamaah yang diajar di Arafah ini tiga. Yang pertama mengajar pikiran supaya paham. Yang kedua mengajar hati supaya bersih hati, bebas penyakit hati. Yang ketiga mengajar tangan biar bertahan dulu. Kalau orang biasa gelisah apa duduk lama-lama, ya, bukan ceramah juga gelisah, selesai ceramah. Mereka biasa itu. Jadi membersihkan anggota tubuh batin pakai zikir. Dua. Yang ketiga membersihkan ruh robbani. Ya, yang keempat membersihkan ruh robbani. Itulah diri kita yang sebenarnya. Kalau ini Pak cangkangnya,
Casingnya, ya, casingnya. Yang sebenar-benar diri kita itu baru kita itu ruh Rabbani. Bersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Kenali diri. Mengenal diri, kenallah kita kepada Allah. Kalau sudah kenal kepada Allah, kenal kepada Tuhan kita, maka akan hilang sangkutan. Tak tersangkut dengan apa dan siapa. Tak tersangkut dengan harta, tak tersangkut dengan jabatan, tak tersangkut dengan makhluk, enggak. Kalau sudah hilang sangkutan, tak tersangkut dengan apa dan siapa, itu baru bersih namanya. Ya. Kita ini kan banyak tersangkut. Sedang sholat nyangkut ke utang, sedang sholat nyangkut ke meeting, ya, nyangkut. Ya, nyangkut hati kita ke duit, nyangkut hati ke jabatan, begitu nonjok berpun dicari. Nyangkut, masya Allah. Nah, ini susah. Jadi menghilangkan sangkutan itu tidak gampang. Nah, kenapa kita harus hilangkan sangkutan ini? Supaya selamat. Bagaimana kita pulang ke Allah nanti, meninggal nanti seperti kita lahir, nggak bawa apa-apa. Nah begitu juga kita meninggal nggak bawa apa-apa. Nggak dibawa itu maksudnya itu tidak tersangkut di hati. Bayi lain kan nggak punya apa-apa. Ketawa aja dia. Orang mau pedang mau membunuhnya, itu si bayi. Nah nggak tersangkut. Nah kita ini kan banyak tersangkut. 3 hari 3 malam nggak mati-mati. Kenapa? Mikirin istrinya masih muda, nanti nikah lagi. Nyangkut anak belum nikah, anak belum selesai sekolah, nyangkut duitnya banyak, siapa yang ngabisin nanti? Namanya masih tersangkut. Nah bagaimana membuang itu semua? Nah, kenal Allah itu. Jadi membersihkan ruh Rabbani, mengenal diri. Kenal diri, kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang mengenal dirinya, kenallah dia kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu kita belajar zikir. Nah, waqad shaba man nasaha, celaka orang yang mengotorinya. Nah, ini mengotori diri ini panjang ceritanya. Bagaimana pengertian mengotori itu? Bisa dengan dosa yang kita berbuat, ya. Bisa mengotori kita. Kalau kembali ke Allah dalam keadaan kotor, kita tidak akan sampai kepada Allah. Allah itu maha suci, dia tidak terima kecuali yang suci juga. Nah, berarti kita harus mensucikan diri kita. Makanya zikir itu fungsinya 3. Ya. Yang pertama mengampuni dosa, fungsi zikir. Pertama mengampuni dosa. Yang kedua mengobati penyakit, menyembuhkan penyakit. Penyakit iri, dengki, hasud, nah disembuh dengan zikir. Ya. Kalau sebelum mengamalkan zikir, ya, seringkali timbul penyakitnya. Ini yang banyak, ini yang coronanya hati itu iri dengki. Coronanya hati, iri dengki. Nah, dua ini kakak beradik. Di mana ada iri dengkinya di situ. Keponakannya itu apa? Iri dengki hasud. Nah, itu keponakannya. Kalau ketiga dia sudah kumpul lah usaha. Iri dengki hasud. Nah, kakak, adik, keponakan. Bisa. Nah, kalau tiga bisa kumpul bahaya. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Enggak bisa diobat dengan pil. Ya, bisanya coba pakai zikir. Jadi mengobati. Jadi kedua menyembuhkan penyakit.
Yang ketiga, memperbaiki segala yang rusak. Waktu yang lalu pernah cerita bagaimana memperbaiki yang rusak. Kalau lampu ini bagus, kabelnya tersambung, setrum ada, begitu dicetekkan langsung hidup. Tapi kalau kabel tersambung, lampunya bagus, setrum ada, tak dicetekkan, enggak hidup tapi bermasalah. Ada yang rusak. Entah setrumnya yang longgar. Nah begitu juga setrum ada, iman. Kabel tersambung, benar. Lampunya bagus, pikiran kita sehat. Dicetekin, hayya 'alas shalah. Kira-kira ini terang enggak? Bersinar enggak? Kalau sudah hayya 'alas shalah masih ngobrol juga, ada yang rusak. As-salatu khairum minan naum. Dicetekin. Itu enggak nyambung. Konslet. Ya setrum ada ya. Kabel tersambung kita dengar. Lampunya bagus, akal sehat. Tapi dicetekin. As-salatu khairum minan naum. Kok selimut yang ditarik? Nah ini berarti ada masalah. Dengan zikir, nah yang bermasalah ini sembuh, Pak. Memperbaiki segala yang rusak. Masih rusak. Makanya kalau kita melakukan zikir, alhamdulillah ibadahnya tambah rajin. Sudah perbaiki. Baik, kita lanjut, Pak. Ini banyak. Bayanul azkar, keterangan tentang zikir. Wazkuruhu kama hadakum. Berzikirlah kamu seperti apa yang diberi petunjuk. Nah, jadi kita itu zikir sesuai petunjuk. Ada ditunjukkan Allah zikirnya di tingkat syariat. Nah, sebenarnya di syariat itulah baca Quran, gitu ya. Atau yang sambil dilagu-lagukan la ilaha illallah. Zikir juga. Tapi sebenarnya begitu, berarti makomnya masih makom syariat. Belum ditarik ke makom tarekat, nggak mau dia. Ayo Pak kita belajar tarekat, enggak lah, setelah ini saja. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah sebenarnya begitu, itu makom syariat. Senangnya yang begitu-begitu. Enggak salah, enggak. Itu makomnya misalnya enggak bisa disalahkan. Karena wazkuru kama hadakum. Berzikirlah kamu sesuai yang ditunjukkan. Ada orang ditunjukkan Allah dalam hatinya sampai berzikir tarekat. Ya. Dia enggak begitu senang dengan nyanyi-nyanyi begitu lagu-lagu. Ini senangnya zikir tarekat. Zikir jaharnya, zikir khafinya, atau zikir sirnya, atau zikir ampasnya. Senangnya begitu. Nah, itu yang berarti makomnya sudah makom tarekat. Nah, kalau syariatkan diucapkan la ilaha illallah. Senangnya di situ itu baru zikir syariat. Zikir tarekat itu di hati. Nah, macam zikir, ada zikir syariat, ada zikir tarekat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Nah, kalau zikir syariat di lisan, apa saja baca Quran itu zikir. La ilaha illallah yang diucapkan itu masih zikir lisan, zikir syariat. Ya. Ada zikir tarekat, zikir tarekat itu artinya di hati. Nah, cara-caranya beda-beda. Kalau zikir syariat, ucapan dan perbuatan itu zikir syariat. Zikir tarekat, ingat hati kepada Allah itu zikir tarekat. Jadi caranya kalau di zikir tarekat ya, ingat hati kepada Allah. Kalau zikir hakikat dirasa. Nah, itu metodenya beda. Dirasa. Jadi bukan hanya diingat tapi dirasa. Kalau zikir ma'rifat dipandang. Nah, itu beda-beda caranya. Kalau zikir syariat diucapkan,
zikir tarekat diingat, zikir hakikat dirasa, zikir ma'rifat dipandang. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Nah, keempat model zikir ini terakumulasi ketika sholat. Ya. Ucapan baca Al-Fatihah itu kan, bacaan-bacaan di dalam sholat itu zikir syariatnya, berdiri, ruku, intidal, sujud, perbuatannya. Di zikir tarekat ingat hati ke Allah. Maka sebenarnya tadi jangan sampai yang lihat halamannya. Zikir hakikat, zikir tarekat ingat hati ke Allah. Kita salat ingat Allah. Enggak akan khusyuk kalau enggak ingat Allah. Ya. Enggak ada ilmu khusyuk sebenarnya. Ini kadang-kadang kita tertipu, Pak. Dulu pernah ada kawan saya cerita. Dia katanya ada orang datang ke kantor menawarkan belajar sholat khusyuk, bayar 1 juta satu orang. Dia banyak, pernah banyak. Nah, sholat khusyuk, ada ya. Bayar 1 juta satu orang. Kalau kamu dapat 20, kamu gratis. Kamu cari kawan, nanti 20 orang, nanti kamu gratis. Saya bilang nggak ada ilmu khusyuk itu nggak ada. Jangan mau dibohongin lah. Nggak usah nyari ilmu khusyuk sholat, cari saja ilmu tentang sholat. Kalau ilmu tentang sholatnya lengkap, khusyuk datang sendiri. Nggak usah repot-repot cari manis, Pak, cari saja gula, nanti manis dapat. Keliling bambu kuning cari manis, nggak ketemu nggak. Kuning-kuning amat cari manis, udah beli aja gula, nanti manisnya dapat. Nah begitu juga, nggak usah belajar ilmu khusyuk sholat, enggak. Belajar saja tentang sholat, tapi lengkap. Bagaimana lengkapnya? Ini panjang cerita. Kalau di Arafah itu sudah berapa kali pertemuan? Ada 4 kali pertemuan. Ya, sekali seminggu itu. Jadi kalau di sini sekali sebulan 4 bulan. 4 bulan itu kan sekali ulang. Ini mesti diulang. Kenapa? Sekali sebulan. Materi bulan yang lalu dah lupa. Maqam takbirnya seperti apa? Mana maqam ihram, mana maqam mi'raj, mana maqam munajat, mana maqam subhadir. Itu baru takbir. Kiblat salat arahnya kemana? Kalau di kita kan arahnya cuma Baitullah, itu kiblat tubuh. Kiblat hati itu mana? Kiblat nyawa kemana? Kiblat rahasia kemana? Ini baru kiblat. Belum lagi cara pelaksanaan sholatnya. Bapak, Ibu kalau sholat biasanya berdiri duduk. Bagi dulu ya. Berdiri. Dari mana Bapak tahu berdiri sholat? Bapak berdiri itu dari mana tahu ya? Bapak lagi sholat, sholatnya berdiri. Dari mana tahunya Bapak lagi berdiri? Nah, disitulah makanya mesti dilihat. Makanya rukun fi'li takluknya kepada basar, rukun qauli takluknya kepada sama. Bagaimana mentaklukkan? Nah, ini perlu kajian. Dari mana kita tahu sedang baca Fatihah? Karena didengar. Dari mana kita tahu lagi ruku, lagi sujud? Karena dilihat. Makanya orang seringkali bingung rakaatnya ini kedua atau ketiga. Karena memang tubuhnya nggak dilihat. Kita nggak melihat tubuhnya sujud, enggak. Kalau dilihatnya itu lagi sujud, ingatlah dia. Makanya kalau saya bilang rukun fi'li ta'lunya kepada basar, rukun qauli ta'lunya kepada sama. Nah, bagaimana caranya? Ini perlu kajian tersendiri. Nah, maka saya bilang tadi, nggak usah cari ilmu khusus sholat.
Nah, cari saja ilmu tentang sholat asal engkau khusus datang sendiri. Ada juga yang mengatakan, ada dulu ibu-ibu tanya, Ustaz katanya, ada guru yang lain ngomong kalau mau khusus sholat itu kita terjemahkan dalam hati apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, kata mulut dalam hati dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya bilang kalau diterjemahkan, khawatirnya bukan Allah yang diingat. Rabbi Firli warhamni, ya Allah ampuni aku dan rahmati aku. Begitu menyebut Rabbi Firli, ingat banyak dosa kita. Warhamni, beri rahmat aku, ingat kredit macet, hutang banyak. Kalau begitu bukan sholat namanya, ngaji namanya. Nggak perlu diterjemahkan itu. Ya. Paham apa yang dibaca bagus. Tapi tidak paham pun asal hati ingat ke Allah pasti khusyuk. Jadi tidak ada khusyuk kalau nggak ingat hati ke Allah. Nah jadi zikir tarekat ingat hati ke Allah. Zikir hakikat dirasa. Nah sekarang bapak ibu ketika sholat merasa bapak yang sholat atau bukan? Nah ini bahaya. Ketika bapak sholat merasa bapak sholat enggak? Enggak. Siapa yang sholat kalau begitu? Ya, kalau kita merasa kita yang sholat, nah, dikaji lagi dari mana kita bisa melakukan sholat? Karena kita berdiri, kita puasa itu dari mana datang? Dikasih Allah, kapan dikasihnya? Kata kita kan kena dikasih Allah, kapan dikasihnya? Itu milik Allah. Kita bisa melihat pakai mata kata kita. Kalau mata melihat, zahirnya iya, tapi kenyataan enggak. Mayat masih ada mata, tidak melihat aja. Itu bukan mata yang melihat, basar. Siapa punya? Allah. Nah, kenapa ngaku-ngaku? Bukan milik kita, tapi kita ngaku punya. Ya. Apa nggak bohong dengan sama diri sendiri? Aku yang kuasa, aku yang berilmu. Padahal Allah yang punya. Ini warna apa? Hitam. Kira-kira kata Allah ini warna apa ya? Hitam. Warna apa? Hitam. Ya hitam juga. Kenapa? Karena kita tahu ini hitam, dikasih tahu sama Allah. Dulu belum dikasih tahu sama Allah, tak tahu ya warna apa. Jadi kalau begitu yang berilmu siapa? Allah. Ngapain ngaku-ngaku punya? Nah ini. Jadi ingat merasa. Zikir hakikat dirasa. Zikir ma'rifat dipandang. Nah jadi keempat macam zikir ini terakumulasi ketika sholat. Satu. Nah manfaat zikir ini panjang. Ini Bapak Ibu ya. Ada zikir lisan, zikir khafi, zikir anfas, khafi dirasa dipandang. Ya. Jadi peringatan kepada hati. Jadi lisan itu untuk mengingatkan hati. Maka kita pergi-pergikan biar tahu. Ya. Orang bilang, kenapa dikeras-keraskan? Allah tulis. Memang Allah nggak tulis, yang tulis kita ini yang tulis. Kita ini yang tulis. Allah nggak tulis. Udah dipikirkan, la ma'bud illallah. Nggak ada yang disembah kecuali Allah. Masih juga imbang yang lain. La ilaha illallah, la ma'bud illallah. Nggak ada dicintai kecuali Allah. Masih juga cinta sama yang lain. La ilaha illallah maksud illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Masih juga menuju yang lain. Kenapa rajin menuju sholatnya? Ya masuk surga. Nah masih menuju surga. Kenapa kok masuk surga? Bidadari banyak. Nah jadi ngejar bidadari gitu. Masih juga makanya real ibadah itu, realnya ibadah ilahi antar maksudi wa ridhoka mahmud.
Ilahi antara maksud ya Allah, kau yang betul redomu yang kuharapkan. Kita itu aja. Mau dikasih pahala, kamu enggak terserah. Mau masuk surga, masuk neraka terserah. Yang penting aku menujumu ya Allah. Nah, makanya kata Nabi Adawiyah, ya Allah, kalau saya beribadah yang mengharapkan pahala, kasihkan pahala itu kepada mereka yang butuh. Aku enggak butuh. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi zikir hati, kalau zikir dalam hati apa? Dia terus menerus pada hati, kedalaman hati. Terus supaya apa? Mengintai terbukanya rahasia ilahi. Zikir dalam hati. Ya kan jelas sebenarnya. Awal mulanya kita pikirkan dulu. Allah. Sudah itu dia. Kalau kita misalnya masih hujan, ya ada pancar, panggil, misalnya Astuti, lama, kena jauh dipanggil namanya. Tapi begitu dekat, enggak manggil lagi, bisik-bisik aja. Ya dekat, enggak perlu bisik, kalau panggil lagi, bisik-bisik aja. Ya. Kalau sudah jadi istri, enggak usah bisik-bisik, bersama-sama aja. Nah kira-kira begitu gambarannya. Awal mulanya kita pikir-pikirkan, Allah. Nah begitu sudah terbiasa, sudah paham, dia yang kita pikirkan mana? Rasakan. Jangan sampai seperti ikan cari air. Ada banjir bandang, tunggul kelapa hanyut. Berapa hari kemudian tinggallah si tunggul itu di lubuk. Sudah berapa hari tunggul itu tinggal di lubuk, datanglah ikan banyak, keluar masuk. Bingunglah si tunggul tadi, nanya sama ikan, wah ikan, kamu hilir mudik ke sana sini nyari apa? Kata si ikan, cari air. Astagfirullah. Coba tenangkan dirimu, rasakan air ada di mana. Nggak usah dicari. Nah begitu tenang, iya air semua. Jangan sampai kita cari kacamata lagi dipakai. Mana kacamata saya tadi? Cari baju yang sudah dipakai. Mana baju saya tadi pakainya? Nah, ini cari Tuhan. Keliling dunia cari Tuhan, tak ketemu. Nah, kenapa nggak ketemu ya? Allah itu dekat, lebih dekat daripada Nabi-Mu. Cuma kita ini tidak melihat adanya. Kenapa tidak melihat adanya? Orang tidak melihat adanya Allah itu kenapa? Mungkin terlalu jauh, mungkin terlalu dekat. Terlalu jauh, sudah 3 kilo, bapak kelihatan nanti. Bapak-bapak bisa saya lihat karena tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, bisa kelihatan. Tapi kalau sudah terlalu jauh, sudah 4 kilo, situ tidak kelihatan lagi. Itu terlalu jauh. Atau terlalu dekat. Nah, tidak kelihatan. Sudah terlalu dekat. Ini ya dahi kita. Di sana kelihatan. Tidak kelihatan. Terlalu dekat. Nah, jadi itu orang nggak bisa melihat adanya Allah itu mungkin terlalu dekat. Kalau terlalu dekat gimana? Bingung dia. Mana yang kau, mana yang aku? Kuliah di dalam, kau di luar. Kuliah di luar, kau di dalam. Mana yang aku, mana yang kamu? Bertengkarlah 2 orang. Ini 9 katanya. Katanya ini 6 katanya. Berhadapan 2 orang. Yang tulis yang 6. Kata yang satu ini 9, ini 6. Benar semua, dilihat dari mana? Dia ada sebelah sana, dia 6, dia 9. Jadi begitu Bapak Ibu. Jangan sampai kita mencari Tuhan, ya seperti orang mencari kacamata lagi dipakai. Nah,
makanya nggak cukup waktu. Orang sudah berzikir itu tiklul ma'ani. Tiklul ma'ani itu apa? Bayi maknani. Jadi diri kita ini Bapak itu seperti burung. Burung itu lahirnya 2 kali. Pertama lahir telur, yang kedua netas. Kan lahirnya 2 kali burung. Yang pertama keluar telur dulu, diram sama induknya, netas, lahir yang kedua. Nah kita juga begitu, lahirnya mesti 2 kali Pak. Nah, pertama lahir dari kandungan ibu, nah jasmaninya lahir. Yang kedua roh kita dilahirkan oleh guru mursyid. Ya, makanya disebut tiklul ma'ani. Ditalqin zikir ibarat melahirkan bayi maknawi. Maka jangan heran kita kalau kita zikir, mengamalkan zikir, malam-malam mimpi masuk anak kecil. Ya, kan? Umpamanya ada tetangga kita nitipkan, Pak, saya mau ke pasar, tolong Pak, yang lihat-lihatin anak saya. Atau di jalan, ketemu anak kecil, kasihan melihatnya, kita gendong, kita asuh. Itulah tiklul ma'an isyarat. Bayi maknawi kita sudah lahir, artinya urusin itu. Ruh kita sudah lahir, urusin itu. Ini lahir 2 kali. Satu lahir biasa dari kandungan ibu, yang kedua ruh kita dilahirkan oleh seorang guru. Makanya Syekh Muhammad Amin Al-Qurtubi bilang wajib bagi seorang hamba yang ingin usul kepada Allah mencari seorang guru mursyid yang dapat membawa rohaniahnya kembali kepada Allah. Itu namanya tiklul ma'ani. Jalan untuk sampai kepada Allah, tadi sudah menjaga badan pada jalan yang benar, dan melakukan hukum syariat siang dan malam, mudawamah pikir lisan dan hati. Jadi jaga ketentuan Allah. Makanya kata Sultan Aulia, tarekat yang saya bangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita belajar tarekat, belajar zikir, Pak, lihat dulu zikirnya sesuai Al-Quran dan Sunnah atau enggak. Jangan sampai walaupun kalimatnya la ilaha illallah, tapi kalau nggak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, udah tinggalin aja. Apa contohnya? Ini maaf cerita gitu. Saya beberapa tahun yang lalu dikasih tahu oleh jamaah saya di Kaya Baru. Bu ya, kalian tolong turun dulu ke Kaya Baru. Kenapa? Ada masalah kita di sini. Apa masalahnya? Rupanya jamaah kita di sana ada di antaranya dapat guru baru, namanya Murtabor. Mereka ini, ya dia itu mengajarkan zikir. Banyak juga mereka, laki perempuan sudah banyak jemaahnya. Zikirnya dalam gua. Mereka bikin musola dalam gua. Ya. Jadi ada seorang imamnya di sana tekun betul mengikuti zikir yang diajarkan oleh Murtabor ini. Turunlah saya ke sana, ceritalah jamaah. Begini. Tapi saya sudah keluar dia katanya. Nggak mau ikut lagi. Kenapa nggak ikut? Nggak masuk akal saya. Kenapa nggak masuk akal? Ceritalah dia. Kalau zikir di atas jam 12 malam. Nah, kalau zikir itu melingkar, diselang-seling laki, perempuan, laki, perempuan. Nah, waktu zikir itu maaf, mohon ampun sama Allah. Mohon maaf dari Bapak Ibu, ya. Karena diselang-seling laki, perempuan. Jadi si laki itu, si perempuan memegang alat vitalnya laki-laki. Sambil zikir la ilaha illallah. Katanya menghilangkan nafsu. Saya bilang bukan menghilangkan nafsu, menghidupkan nafsu. Ini saya bilang ini zikir Kaya Baru. Akhirnya oleh masyarakat dilaporkan ke polisi. Nah, oleh polisi dipanggil. Ya. Nah, akhirnya diusir dari tempat itu. Nah, yang begini-begini hati-hati. Tapi kok anehnya ada aja pengikutnya. Nah, makanya belajar zikir pun mesti dilihat Al-Quran dan hadisnya. Cocok enggak dengan Al-Quran dan hadis?
Kalau memang perintah Allah dan Rasul, laksanakan walaupun orang benci, tidak masalah. Tapi kalau tidak sesuai Al-Quran dan Hadis, tinggalkan walaupun orang senang. Ya, nah, kembalinya ke sana. Ya. Kemudian syarat-syarat zikir, ya, untuk yang sempurna, arah yang tepat, suara yang kuat, ya. Untuk yang sempurna artinya kita untuk yang sempurna, arah yang tepat, mana zikirnya? La ilaha illallah. Diarahkan kemana makom itu makomkan zikir. Suara yang kuat, ya, bedal bin sadidin wa sautin qawiyin. Ya, pukulan yang dasar, suara keras. Illallah. Jadi zikir itu bukan mendayu-dayu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak membekas. Ya, mesti dengan cara itu namanya tarekat. La ilaha illallah. Ada penegasan. Makanya zikir itu harus melalui cara. Ya. Orang berzikir ini ada pertama terpaksa dulu. Ya. Kalau sudah terpaksa, mulai terbiasa. Kalau sudah terbiasa, merasa itu kewajiban. Nggak mau tinggal, nggak takut dosa. Nah, naik lagi bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Nah, kalau sudah jadi kebutuhan, nah sudah nggak tinggal lagi dia. Ujung-ujungnya kenikmatan, zikir nikmat, zikir nggak tinggal lagi. Makanya kita belajar zikir seperti orang ya kecanduan narkoba. Pertama dia memakai dulu, sudah itu pengedar, ujung-ujungnya distributor. Ya, makanya kita memakai dulu, pencandu, pemakai zikir, pencandu zikir. Sudah itu pengedar zikir, ngajak orang supaya mau zikir. Itu pengedar. Nggak apa-apa pengedar zikir, salah nggak tangkap polisi. Tapi kalau pengedar ganja jangan. Nah, bagaimana kita zikir itu sampai ke tingkat kenikmatan, nikmat zikirnya. Nah, kalau sudah merasa nikmat zikirnya, disuruh berhenti nggak mau. Walaupun dicaci maki nggak masalah. Kenapa zikir itu? Dia yang hotel kalau kalau begitu, karena kita merasa nikmat zikirnya, nggak mau tinggal pak. Karena dia sudah merasa nikmat, selesai. Jadi bapak ibu kalau hari sudah terbit matahari, ya saya cukupkan demikian dari. Kalau masih ada, silakan kita. Pak, saya apa? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian materi ceramah tentang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, kami masih memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya tentunya dalam satu sesi. Sesi pertama bagian sebelah kanan, sebelah Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah bukan suara, tapi agak dalam ya. Kenapa dari dalam sholat lima waktu kita membaca Fatihahnya ada yang dikuatkan atau didarkan dan ada yang tidak didarkan? Contoh Pak, sholat subuh 2 rakaat Fatihahnya tidak semua dijabarkan. Maghrib 2 rakaat Fatihahnya dijabarkan dan 1 rakaat tidak dijabarkan. Asar 4 rakaat Fatihahnya tidak dijabarkan. Mohon penjelasan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Cukup? Sebelah depan, ibu-ibu.
Berarti satu saja ya. Untuk itu kami persilakan Pak Aulia bersedia menanyakan masalah pembacaan Al-Fatihah, masalah dijalankan dan tidak dijalankan. Terima kasih. Ini bagaimana kita mengenal dari fikih pada tasawufnya. Jadi pada dasarnya kita itu melaksanakan ibadah sifatnya ta'abudi. Yang pertama, ta'abudi itu artinya ikut apa kata Rasul. Ya, jadi Rasul itu mencontohkan salahnya ya seperti itu. Kalau subuh dijalankan semua, kalau subuh tak dijalankan. Kalau asbabnya, sejarahnya, kalau malam, kenapa malam dijalankan? Karena sahabat-sahabat pada ngumpul. Jadi enggak, walaupun ada orang kafir Quraisy itu akan menyiksa, tapi kan sahabat banyak, nanya pula mereka. Maka bebas untuk dijalankan waktu itu. Tapi kalau siang hari kan sahabat-sahabat pada berusaha bekerja. Jadi kalau dijalankan kedengaran sama orang kafir Quraisy waktu itu malah mau dibunuh kan. Makanya kalau siang itu disirkan sejarahnya, ya. Tapi kalau hikmahnya itu banyak hikmahnya. Ya. Karena di kita ini juga ada di yang zahir, di yang batin, sampai ke salam juga ke kanan ke kiri. Kenapa? Ya. Ya. Nah, sekarang kita pahami dulu salat itu apa sih salat? Nah yang kita pahami salat kan berdiri, ruku, i'tidal, sujud kan gitu. Ada 5 waktu yang wajib. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, itu salat itu ada 3 tingkatan. Ya, inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat bagi orang mukmin sudah ditentukan waktu-waktunya, bagi syariat. Salat dalam konteks ilmu syariat. Yang kedua, ya, salatul wusta, salat pertengahan. Nah, dipahami orang syariat yang susah pertengahan itu salat asar, karena di ujung siang, di awal malam. Tapi orang tarekat memahaminya pertengahan itu bukan salat asar. Kenapa? Karena salat itu untuk kita, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh salat kita. Salat kan untuk diri kita. Nah, diri kita ini terbagi 3. Ada dari leher ke atas, ada dari leher sampai ke pinggul, ada dari pinggul sampai ke kaki. Itu bagi 3, gitu ya. Jadi artinya kalau dikaitkan dengan rukun agama, ya, Islam, iman dan ihsan. Jadi di tengah. Jadi ada yang di tengah, itu antara leher sama pinggul di tengah. Nah yang di tengahnya ada apa? Ada jantung. Jantung itu apa? Untuk mengingat Allah. Nah, berarti zikir wusta itu zikir yang di tengah, ingat hati kepada Allah. Nah, terus apa lagi? Salatul daim. Salatul daim itu artinya terus menerus. Apa itu salatul daim? Penyaksian zat kepada sifat. Nah, itu salat. Nah, jadi kalau begitu apa itu salat? Penyaksian zat kepada sifat. Nah, mana zat, mana sifat? Ini tentu sekali lagi di awal kan. Jadi salat itu sendiri penyaksian zat kepada sifat. Jadi artinya apa? Ya, yang dibicarakan zat dan sifat, mana zat, mana sifat. Maka ada urusan yang sifat yang zahir, yang zat, yang batin. Kalau di kitab sifat itu adalah tubuh, yang zat itu adalah ruh kita. Itu di kitab. Ya. Maka mana zat, mana sifat. Maka ada 2, ada yang dizahirkan, ada yang disirkan. Ada yang untuk zahir, ada yang untuk batin. Itu juga salam ke kanan dan kiri. Assalamualaikum kanan kiri. Untuk siapa? Siapa yang diselamatkan? Ya itu. Zahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi kepada yang batin. Assalamualaikum warahmatullahi kepada yang zahir dan batin. Biar selamat doa yang minta sama Allah. Ya. Bukan nyalam kita pada rakib atid. Ya. Bukan. Ya.
Kalau rakit hati di sogok juga nggak mempan. Disalam itu assalamualaikum. Salam kepada rakit hati biar nggak dicatat ya. Enggak, dicatat juga. Ini yang diselamatkan jasmani dan rohani. Makanya perlu kita kaji lebih lengkap tentang sholat. Ada apa itu sholat, bagaimana sejarah sholat, dari mana terbitnya sholat, cara melakukan sholat itu bagaimana, ya. Maka kalau di Arafah itu kan dari sejarahnya kita kaji. Cara melakukan sholat mulai dari menghilangkan diri, menilik diri, merasakan dan lain sebagainya. Cuman kalau saya sampaikan itu tentu dari awal. Dan kalau itu tunjuk nasi ke atas bingung nanti. Akhirnya jadi fitnah. Ya. Bukan salah yang memahaminya, yang keliru. Makanya saya tidak sampaikan itu dulu. Kenapa? Karena kita harus paham dari pangkal dulu supaya kita paham supaya tidak jadi fitnah. Saya kira demikian, Pak. Cukup Pak ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita akhiri pertemuan ini. Untuk itu kami mintakan kesediaan Buya untuk menutup pertemuan ini dengan membaca doa. Kami silakan Buya. Baik, kita akhiri saja. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana